Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar subbab terakhir pada bab transformasi. Sebelumnya telah dipelajari 4 jenis transformasi, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang komposisi transformasi. Nah, apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah suatu transformasi yang dilanjutkan dengan transformasi yang lain. Contohnya, ada suatu titik akan kita transformasikan dengan salah satu dari 4 jenis transformasi. Nah, itu nanti kan akan menghasilkan hasil transformasi yang pertama. Nah, hasil transformasi pertama itu akan kita transformasikan lagi dengan transformasi lain dan akan menghasilkan hasil transformasi kedua. Nah, hasil transformasi yang kedua ini adalah merupakan hasil dari komposisi transformasi yang kita inginkan. Misalkan, transformasi T1 dilanjutkan dengan transformasi T2. Itu notasinya adalah T2 OT1. Ini dibacanya apa? T2 dot T1 atau T2 bulatan T1. Kemudian jenis komposisi transformasi. Itu yang pertama sesama transformasi. Jenisnya lagi itu ada translasi ke translasi, refleksi ke refleksi, rotasi ke rotasi, maupun dilatasi ke dilatasi. Artinya, misal ada suatu titik, akan kita lakukan translasi ke translasi, maka titik tersebut akan ditranslasikan sebanyak 2 kali, seperti itu. Kemudian jenis yang kedua yang berbeda transformasi, artinya dari satu jenis transformasi ke jenis transformasi yang lain. Ini ada translasi. Translasi itu bisa dilanjutkan ke refleksi, rotasi, maupun ke dilatasi. Lalu ada refleksi, itu nanti bisa dilanjutkan ke transformasinya, yaitu translasi, rotasi, maupun dilatasi. Lalu yang rotasi, nah rotasi ini bisa kita lanjutkan dengan transformasinya yaitu translasi, refleksi, maupun dilatasi. Yang terakhir, ada dilatasi. Nah setelah dilatasi bisa kita lanjutkan ke jenis transformasi yaitu translasi, refleksi, maupun rotasi. Di sini ada 2 contoh soal. Nah, akan kita pelajari satu persatu. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A negatif 6,13 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dirotasi dengan pusat 0,0 dengan sudutnya 90 derajat. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan soalnya? Ini kan ada titik A. Nah, pertama kalinya itu kita cerminkan dulu terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini nanti akan menghasilkan titik baru. Nah, titik baru itu akan kita rotasikan dengan rotasi ini yang telah ditentukan. Nah, ini akan menghasilkan titik yang kedua. Ini merupakan titik jawaban terhadap soal ini. Coba kita tulis dulu yang diketahuinya. Ini kan A negatif 6,13. Nah, maka X-nya itu sama dengan negatif 6 dan Y-nya 13. Nah, di sini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, matriks yang sesuai apa? Matriksnya kan 0, 1, 1, 0. Seperti itu. Kemudian, kita masuk ke rumus pencerminan. X aksen, Y aksen sama dengan matriks yang sesuai tadi dikali dengan XY. Nah, kita masukkan nilai XY-nya. Ini kan ada XY, X-nya tadi 6, kita masukkan, Y-nya 13, dimasukkan. Nah, dua matriks ini kemudian dikalikan, hasilnya 13, negatif 6, sehingga A aksennya itu 13, negatif 6. Nah, ini merupakan hasil transformasi yang pertama. Nah, ini nanti akan kita rotasikan dengan yang diketahui ini, yang diminta ini. Nah,
Tadi kan A aksen itu 13, negatif 6. Nah, maka X aksennya itu kan 13, Y aksennya sama dengan negatif 6. Nah, ini kan akan kita rotasi dengan pusat 0,0 dan juga sudut 90 derajat. Ini tetanya kan berarti 90 derajat. Kemudian kita masuk ke rumus rotasi dengan pusat 0,0. Rumusnya kan seperti ini. Nah, X double aksen, Y double aksen sama dengan cos theta negatif sin theta cos theta dikali dengan X aksen, Y aksen. Nah, kita masukkan yang diketahuinya tadi ya. Di sini tetanya kita masukkan 90 derajat semua ke sini ya. Semua. Nah, ini hasilnya kan matriksnya ini ya. Kalau kalian nggak mau menghafal ini, tapi kalian harus hafal misal matriks untuk yang rotasi 0,0 sudutnya 90 derajat berapa. Ini nanti jawabnya bisa langsung ke matriks ini. Nah, kalau kalian nggak hafal ini, setidaknya kalian hafal rumus ini. Nah, bisa dimasukkan langsung, nanti bisa ketahui sampai di sini. Nah, setelah itu dimasukkan X aksen Y aksennya tadi. X aksennya 13 dimasukkan, Y aksennya negatif 6 dimasukkan. Nah, dua matriks ini dikalikan, hasilnya 6, 13. Berarti A double aksennya adalah 6,13. Ini sebagai hasil transformasi yang kedua. Jadi bayangan titiknya adalah A double aksen 6,13. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat jika dicerminkan terhadap sumbu X kemudian dilatasi oleh pusat 0,0 dengan faktor skalanya 3. Nah, ini kan ada Y sama dengan 9 negatif X kuadrat. Nah, ini pertamanya itu kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini nanti akan menghasilkan persamaan parabola yang baru. Nah, persamaan parabola yang baru ini nanti kemudian kita dilatasi oleh dilatasi yang telah ditentukan ini. Langsung saja. Nah, yang pertama itu kan tadi dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti kita tulis metrik yang sesuai terhadap pencerminan sumbu X-nya. Itu kan 1, 0, 0, negatif 1. Lalu kita langsung ke rumus pencerminan, yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks yang sesuai tadi dikali dengan XY. Nah, karena di sini itu tidak ada titik, berarti kan tidak ada XY. Berarti ini tetap seperti ini saja. Tapi dua matriks ini kita kalikan. Berarti kan dua matriks ini dikalikan hasilnya X negatif Y. Nah, berdasarkan dari kesamaan matriks ini, kita akan menghasilkan dua persamaan. Yang pertama itu kan ini ada X aksen sama dengan X, berarti X-nya sama dengan X aksen. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian di sini ada Y aksen sama dengan negatif Y. Berarti kan Y-nya sama dengan negatif Y aksen. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian dari dua persamaan tersebut akan kita substitusikan ke soalnya tadi, yaitu Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat. Langsung saja. Kan di sini Y berarti kan dimasukkan tadi kan Y-nya sama dengan negatif Y aksen, ditulis negatif Y aksen sama dengan 9 dikurangi X, X-nya tadi kan X aksen, berarti X aksen dikuadratkan. Nah, karena ini nanti kalau tetap seperti ini kan negatif ya Y-nya, berarti kita kalikan semua ruas, baik ruas kanan maupun ruas kiri dengan negatif 1. Berarti kan hasilnya Y aksen sama dengan negatif 9 ditambah X aksen dikuadratkan. Berarti Y aksennya sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 9. Ini merupakan persamaan parabola yang pertama sebagai hasil transformasinya. Nah,
karena ini sudah dihasilkan persamaan parabola hasil transformasi yang pertama, kita akan lanjutkan ke transformasi yang kedua, yaitu dilatasi. Berarti nanti ini didilatasikan. Kemudian ini Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 9, itu akan kita dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skalanya 3. Kita masuk ke rumus, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan K0, 0K. Dikali dengan X aksen Y aksen. Karena di sini faktor skalanya 3, berarti K di sini diganti dengan 3 seperti ini. Dan karena di sini itu bentuknya persamaan parabola dan tidak ada titiknya, berarti untuk X aksen Y aksennya tetap kita tulis seperti ini. Nah, dua matriks ini kemudian kita kalikan menghasilkan 3 X aksen dan 3 Y aksen. Lalu, dari kesamaan matriks tersebut, kita akan menghasilkan dua persamaan. Yang pertama itu, kan di sini X double aksen sama dengan 3 X aksen. Maka, kita ubah menjadi X aksen sama dengan X double aksen dibagi dengan 3 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang di bawah Y double aksen sama dengan 3 Y aksen. Akan kita ubah ke Y aksen sama dengan Y double aksen dibagi 3 sebagai persamaan yang kedua. Kemudian dari dua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan parabolanya, yaitu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 9. Kita masukkan. Kan Y aksen. Nah, Y aksen tadi di sini Y double aksen dibagi 3. Berarti tulis Y double aksen dibagi 3. Sama dengan X aksennya tadi X double aksen dibagi 3. Berarti X double aksen dibagi 3 tapi dikuadratkan. Kemudian dikurangi 9. Nah, kemudian ini kuadratnya ini kita tulis. Kita selesaikan. Berarti Y double aksen dibagi 3 sama dengan X double aksen kuadrat dibagi 3 kuadrat kan 9. Nah, dikurangi 9. Kemudian, biar ini tidak pecahan, jadi semua ruas ini dikalikan dengan 9. Berarti di sini 3 Y double aksen sama dengan X double aksen kuadrat dikurangi dengan 9 kali 9 kan 81. Berarti bayangannya adalah 3Y sama dengan X kuadrat dikurangi 81. Baik, video kali ini cukup. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kalian. Bisa kalian pahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.